Di hutan lebat Kalimantan, ada sebuah rumah tua yang sudah lama terlupakan. Rumah itu dikenal dengan sebutan rumah hitam karena cat kayunya yang gelap dan aura misterius yang melingkupinya. Ditinggalkan begitu lama, rumah itu menyimpan banyak cerita tentang roh penjaga hutan dan rahasia masa lalu yang kelam. Dina, seorang ibu tunggal yang baru saja kehilangan pekerjaan di Jakarta, menerima warisan rumah itu setelah kematian mendadak kakeknya, Pak Surya. Tanpa pilihan lain, Dina memutuskan untuk membawa anaknya, Arya, yang berusia 12 tahun, untuk memulai hidup baru di desa yang jauh dari keramaian kota. Desa tempat rumah hitam berdiri berada di pinggiran hutan, yang hanya bisa dijangkau melalui sungai. Masyarakat setempat, yang mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan, hidup dalam ketakutan terhadap rumah itu. Mereka percaya bahwa rumah itu dihuni oleh roh penjaga hutan yang bisa menghancurkan siapa saja yang mencoba mengganggu kedamaiannya. Namun, Dina dan Arya memutuskan untuk tidak mempercayai cerita-cerita itu. Mereka yakin bisa hidup tenang di sana, jauh dari kebisingan kota. Mereka tidak tahu bahwa kedatangan mereka di rumah hitam akan membuka tabir gelap yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dina dan Arya memulai perjalanan panjang mereka dengan perahu kecil, menyusuri sungai yang membelah hutan. Arya duduk diam di samping ibunya, matanya memandangi hutan lebat yang semakin lama semakin menutup pandangannya dari dunia luar. "Bu, ini sepi sekali ya. Aku merasa seperti kita sedang meninggalkan dunia lain," kata Arya dengan nada cemas. Dina tersenyum dan mencoba menghibur anaknya. "Ini tempat baru, Arya. Kadang kita harus meninggalkan zona nyaman untuk menemukan yang lebih baik." Namun, meskipun ia berbicara dengan optimis, Dina sendiri merasa keraguan merayap di dalam hatinya. Apakah ini keputusan yang tepat? Mereka berdua akan tinggal di rumah yang tidak mereka kenal, jauh dari orang-orang yang mereka sayangi. Setibanya di desa, suasana yang mereka hadapi terasa sangat berbeda. Rumah-rumah penduduk yang sederhana dan sebagian besar tampak kosong, seperti ada yang hilang di tempat ini. Ketika mereka sampai di rumah hitam, ada keheningan yang menggelayuti. Rumah itu tampak angker, dengan dinding yang mulai rapuh dan atap yang dipenuhi lumut. Pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar rumah tampak merunduk seolah menutupi jalan masuk, menyembunyikan rumah itu dari pandangan luar. "Bu, apakah kita benar-benar akan tinggal di sini?" tanya Arya dengan nada khawatir. Dina berusaha tersenyum dan membelai rambut Arya. "Ini rumah kita sekarang, Arya. Kita akan mulai hidup baru di sini." Namun, malam pertama di rumah hitam terasa tidak seperti yang mereka bayangkan. Arya mendengar suara langkah kaki dari atas loteng yang seolah mengikuti mereka. Suara desisan yang tidak bisa ia jelaskan datang dari dalam dinding rumah. Dina pun merasakan hal yang sama. Ia merasa seperti ada yang mengawasi mereka, meskipun mereka tak melihat sosok apapun. Keesokan harinya, Dina pergi ke pasar desa untuk membeli kebutuhan. Sesampainya di sana, ia merasakan tatapan aneh dari penduduk desa. Mereka memandangnya dengan penuh rasa waspada, dan beberapa di antaranya berbisik saat Dina melewati mereka. Seorang wanita tua yang dikenal sebagai Mak Intan menghampirinya dengan langkah pelan dan raut wajah yang serius. "Anak, kau tinggal di rumah hitam?" tanya Mak Intan dengan suara berat. "Ya, saya tinggal di sana," jawab Dina, sedikit terkejut dengan pertanyaan tersebut. Mak Intan memandangnya dalam-dalam, seolah mencari tahu apakah Dina benar-benar tahu apa yang ia hadapi. "Jangan ganggu rumah itu, Nak. Itu bukan tempat yang aman. Ada sesuatu yang menjaga rumah itu. Dan jika kau tidak menghormatinya, kau akan menyesal." Dina terdiam. "Apa maksud Anda?" tanyanya, merasa sedikit terganggu. "Rumah itu punya penjaga," lanjut Mak Intan dengan suara pelan. "Sesuatu yang besar, yang bisa mengubah nasibmu jika kau mengganggunya. Telur itu yang kau temukan di sana, itu bukan benda sembarangan." Dina terdiam. Ia berpikir bahwa itu semua adalah omong kosong, cerita orang tua yang terjebak dalam mitos. Namun, di malam hari, saat Arya mulai merasa lebih gelisah, ia mendengar cerita-cerita dari anak-anak desa. Mereka berkata bahwa ada seekor ular raksasa yang hidup di sekitar rumah hitam. Ular itu, mereka katakan, bisa mengendalikan siapa saja yang berani merusak kedamaian rumah itu. Hari demi hari, Dina dan Arya mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan di rumah itu. Mereka membersihkan ruang demi ruang, hingga suatu hari saat sedang menggeser sebuah karpet tua di ruang tengah, Arya menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi. "Bu, ada pintu di sini!" seru Arya dengan mata berbinar. Dina, yang saat itu sedang sibuk merapikan barang-barang, mendekat dan membuka pintu tersebut.
Di baliknya terdapat sebuah tangga yang turun ke ruang bawah tanah yang gelap dan berdebu. Suasana di bawah tanah itu sangat berbeda dengan bagian rumah yang lain. Ada hawa dingin yang menyelimuti dan bau lembab yang tercium sangat kuat. Di ruang bawah tanah itu, mereka menemukan banyak barang-barang kuno yang tersimpan rapat. Patung-patung kecil berbentuk ular, senjata tradisional Dayak yang berkarat, serta buku-buku catatan yang sudah usang dan penuh debu. Namun, yang paling menarik perhatian Arya adalah sebuah kotak kayu besar yang terkunci rapat. "Bu, kita buka kotaknya?" tanya Arya dengan rasa penasaran yang besar. Dina memandang kotak itu dengan hati-hati. "Jangan Arya, kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Bisa jadi itu berbahaya." Namun, malam itu ketika Dina sudah tertidur, Arya kembali ke ruang bawah tanah. Ia berhasil membuka kotak itu. Dan apa yang ia temukan? Sebuah telur besar berwarna keemasan yang bersinar samar di dalam kegelapan. Sejak malam itu, segala hal mulai berubah. Dina mendengar suara aneh, seperti desisan ular yang datang dari lorong rumah. Perabotan sering berpindah tempat tanpa ada yang menyentuhnya. Lampu minyak yang mereka pakai sering padam tanpa alasan jelas, bahkan ketika mereka sudah memeriksa semua sumbu. Malam demi malam, Arya merasa ketakutan. Pada suatu malam yang sangat sunyi, Arya melihat bayangan besar melintas di depan jendela kamarnya. Dengan hati-hati, ia membuka tirai dan melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Sepasang mata besar yang berkilauan di kegelapan, mengawasinya dari luar. "Bu, ada sesuatu di luar!" teriak Arya dengan suara gemetar. Dina bergegas mendekat dan mencoba menenangkan Arya, meskipun hatinya juga merasakan kegelisahan yang sama. Dina mencoba menenangkan Arya dan mengabaikan tatapan itu. Setelah beberapa hari yang mencekam, dua pria asing datang ke desa. Mereka mengaku sebagai peneliti yang tertarik dengan sejarah rumah hitam. Mereka ingin mencari tahu lebih lanjut tentang rumah itu, terutama tentang penjaga yang menurut cerita-cerita penduduk desa melindungi rumah itu. Salah satu dari mereka, Faris, tampak sangat tertarik pada rumah tersebut. Ia menawarkan diri untuk membantu Dina memperbaiki rumah itu. Namun, Dina merasa ada sesuatu yang aneh dengan sikap mereka. Mereka sangat ingin tahu tentang telur yang ditemukan Arya dan berulang kali bertanya, apakah ada benda-benda kuno yang tersembunyi di dalam rumah. Dina menolak bantuan dari peneliti tersebut hingga mereka kembali tanpa hasil. Arya mulai bermimpi tentang ular besar yang berbicara padanya, mengingatkannya untuk menjaga telur yang telah ia temukan. Ular itu mengancam bahwa jika telur itu hilang, bencana besar akan terjadi. Malam-malam di rumah hitam semakin mencekam. Setiap suara kecil terasa lebih menakutkan. Dina dan Arya mencoba tidur, tetapi tidur mereka sering terjaga oleh suara-suara misterius. Arya merasa semakin terisolasi, dan meskipun ia mencoba menunjukkan sikap berani, matanya yang lelah selalu mengisyaratkan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Suatu malam, Arya merasa terdorong untuk pergi ke ruang bawah tanah lagi. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Ia menuruni tangga dan berjalan pelan-pelan menuju kotak kayu besar yang sudah terbuka. Begitu dekat, ia merasa udara semakin berat dan rasanya semakin sulit untuk bernapas. Di bawah sinar lampu minyak yang redup, ia memperhatikan telur keemasan yang tampak semakin bersinar. Ada getaran aneh di udara. Tanpa sadar, tangannya terulur dan menyentuh telur itu. Seketika seluruh ruangan dipenuhi dengan desisan tajam, seperti suara ular yang marah. "Jangan!" Suara keras terdengar dari belakang Arya. Dina berlari turun dan memegang tangan anaknya dengan kuat. "Jangan sentuh itu Arya, itu berbahaya." Tapi sudah terlambat. Pada saat Arya menarik tangannya, sesuatu yang tak terlihat, tetapi sangat kuat, terasa menariknya ke belakang. Arya jatuh ke lantai dengan keras. Tubuhnya terasa seperti dibekukan oleh energi yang datang entah dari mana. "Bu, ada yang salah," kata Arya, suaranya terbata-bata. Matanya terbuka lebar, dan ia merasa seolah-olah terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dina memandang anaknya dengan cemas. Apa yang sedang terjadi padanya? Ia merasa tubuhnya kaku dan pikiran pun mulai kabur. Sesuatu yang jahat telah bangkit. Keesokan harinya, Arya masih tampak lelah dan bingung. Namun, ada yang berbeda pada dirinya. Ia lebih pendiam dan sering melamun, seolah ada suara lain di dalam kepalanya. Dina merasa semakin khawatir dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Faris, pria asing yang datang ke desa, semakin menunjukkan ketertarikannya terhadap rumah hitam.
Ia sering datang dengan alasan ingin membantu Dina memperbaiki rumah, tetapi lebih banyak menghabiskan waktu memeriksa area sekitar rumah. Bahkan, ia mulai mengajukan pertanyaan yang semakin mengarah pada telur yang ditemukan Arya. Suatu pagi, Dina memutuskan untuk berbicara langsung dengan Faris. Mereka duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat, dan Dina mencoba membuka percakapan. Faris, aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah ini. Ada banyak hal yang tidak bisa kujelaskan, kata Dina dengan suara pelan. Faris menatapnya dengan tatapan yang agak intens, lalu perlahan berkata, "Aku tahu. Rumah ini bukan sembarang rumah. Ada sesuatu yang tersembunyi di sini, dan aku rasa kita harus menemukannya bersama." Dina merasa perasaan tidak nyaman mulai menguasai dirinya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Faris. Seolah-olah ia mengetahui lebih banyak dari yang ia ungkapkan. "Kenapa kau begitu tertarik pada rumah ini?" tanya Dina curiga. Faris tersenyum, namun senyumnya terkesan dipaksakan. "Rumah ini memiliki sejarah yang panjang, Dina, dan ada hal-hal yang belum terungkap di dalamnya. Aku hanya ingin memastikan jika segalanya berjalan dengan baik." Dina merasa ketidakpercayaan semakin menggelayuti hatinya. "Aku rasa aku sudah cukup tahu, Faris. Terima kasih atas bantuanmu, tapi aku bisa mengurus rumah ini sendiri." Faris menatap Dina untuk waktu yang lama. "Kau tidak tahu apa yang akan datang, Dina. Rumah ini tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja," katanya dengan nada yang semakin dalam, sebelum berbalik dan pergi meninggalkan Dina yang masih terperangah dengan kata-katanya. Di malam hari, ketika Dina dan Arya berada di ruang tamu, mereka mulai merasakan getaran aneh yang datang dari dalam tanah. Suara desisan ular semakin keras, dan rumah itu terasa seperti hidup. Arya, yang merasa terhubung dengan telur emas, berlari ke ruang bawah tanah lagi, meskipun Dina melarangnya. "Jangan pergi ke sana, Arya!" teriak Dina, tetapi Arya sudah terlalu jauh. Saat Arya menyentuh telur itu, tiba-tiba rumah bergetar dengan keras, lampu minyak padam, dan semuanya menjadi gelap gulita. Suara desisan ular terdengar semakin jelas, dan tiba-tiba seekor ular raksasa muncul di hadapan mereka. Ular itu, dengan sisik berwarna emas yang berkilauan, melilit seluruh ruang bawah tanah. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara seperti raungan yang menakutkan. Arya mencoba melarikan diri, tetapi ular itu meluncur dengan cepat, memblokir jalan keluar mereka. "Anak itu, dia bukan milik kalian." Suara misterius terdengar dari dalam tubuh ular itu. "Telur itu adalah milik penjaga, dan kalian telah mengganggu keseimbangan." Dina yang ketakutan mencoba berpikir cepat. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Dina dengan suara gemetar. Ular itu mendekat, matanya berkilauan tajam. "Kembalikan telur itu, atau bencana akan datang." Tiba-tiba Mak Intan datang dengan beberapa tetua desa, membawa ramuan dan alat ritual. Mereka mulai membacakan mantra kuno yang membuat udara di sekitar rumah terasa semakin berat. Dengan kekuatan mereka, ular itu mulai mundur, tetapi tidak tanpa perlawanan. Tempat itu berubah menjadi medan pertempuran antara manusia dan roh penjaga hutan yang sangat kuat. Di tengah kekacauan itu, Arya merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa tidak lagi takut. Suara ular itu kini berbicara padanya, meminta untuk menerima takdirnya sebagai penjaga baru rumah hitam. Arya merasa ada kekuatan luar biasa yang mengalir dalam dirinya, seolah ia menjadi bagian dari alam itu sendiri. "Arya, dengarkan aku." Suara ular itu terdengar lebih jelas di dalam kepalanya. "Kau adalah penjaga yang baru. Keseimbangan hutan dan manusia ada di tanganmu." Dina melihat dengan cemas. Anaknya yang dulu takut kini tampak seperti orang yang berbeda. Arya menatap telur itu, dan perlahan membawanya kembali ke tempat semula, di mana ular itu melilit dengan lembut dan menerima kembalinya telur. Ketegangan akhirnya mereda, dan suara desisan ular itu mulai menghilang. Rumah hitam kembali dalam keadaan tenang. Namun, Dina tahu bahwa keseimbangan yang baru saja dipulihkan adalah hasil dari pilihan yang sangat besar, dan hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Setelah kejadian malam itu, kehidupan Dina dan Arya di rumah hitam tidak lagi seperti sebelumnya. Mereka tidak hanya tinggal di sana, tetapi kini menjadi bagian dari kehidupan alam dan roh penjaga hutan. Arya, dengan kekuatan baru yang diperolehnya, menjadi penjaga yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Dina meski berat hati menerima kenyataan bahwa rumah itu bukan hanya warisan biasa, tetapi sebuah tanggung jawab besar. Mereka harus melindungi kedamaian yang telah lama ada dan menjaga agar rahasia rumah itu tidak terungkap oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.
Rumah hitam yang dulu tampak menyeramkan, kini menjadi rumah yang dihormati dan dilindungi. Rumah itu menjadi simbol keharmonisan antara manusia dan alam yang harus dijaga. Hari-hari berlalu setelah insiden dengan ular emas yang mengancam rumah mereka. Meski ketegangan mulai mereda, ada sesuatu yang tetap mengganjal di hati Dina. Ia tidak bisa menepis perasaan bahwa mereka belum sepenuhnya aman. Rumah hitam, meskipun tampak tenang, menyimpan rahasia yang lebih dalam dari yang ia duga. Arya, yang semula tampak seperti anak biasa, kini berubah. Kepercayaan diri yang baru tercermin jelas dalam sikapnya. Matanya yang dulu penuh keraguan dan ketakutan, kini dipenuhi keyakinan dan rasa hormat terhadap alam. Tetapi, hal itu juga membawa perubahan dalam hubungan mereka. Arya menjadi semakin menarik diri, merasa bahwa takdirnya sudah dipilih, dan ia tak bisa lagi kembali ke kehidupan yang dulu. Suatu malam, Dina duduk sendirian di ruang tamu rumah yang sunyi. Ia merenung, melihat keluar jendela yang menghadap ke hutan. Pikiran-pikiran buruk mulai menguasai dirinya. Apakah aku benar-benar bisa menjaga semua ini? Apakah Arya siap dengan tanggung jawab ini? Bagaimana jika ada lebih banyak bahaya yang datang? Tiba-tiba suara ketukan datang dari pintu depan yang terdengar keras di tengah malam yang sunyi. Dina terkejut dan berdiri, bergegas membuka pintu. Di luar berdiri seorang pria tua yang tampaknya kelelahan. Rambutnya putih panjang dan wajahnya penuh keriput, namun matanya penuh dengan kebijaksanaan. "Apakah Anda Ma Intan?" tanya Dina dengan hati-hati. Pria itu mengangguk pelan. "Aku bukan Ma Intan. Aku adalah teman lama dari penjaga hutan ini. Namaku Pak Sugianto." Dina mempersilakan pria itu masuk dan mereka duduk di ruang tamu. Pak Sugianto mulai bercerita, suaranya dalam dan tegas. "Ada sesuatu yang lebih besar yang terancam di sini, Dina. Rumah hitam bukan hanya tempat tinggal. Ia adalah pusat kekuatan yang menjaga keseimbangan alam. Dan Arya, anakmu, adalah bagian dari takdir itu." Dina terdiam. "Apa maksudmu?" tanyanya. Pak Sugianto menghela napas panjang. "Ada kekuatan kuno yang menjaga hutan ini, yang dikenal oleh suku Dayak sebagai roh penjaga. Namun, ada lebih banyak yang perlu diketahui. Telur emas yang ditemukan Arya bukan sekadar benda sakti. Itu adalah kunci untuk mengontrol atau menghancurkan roh penjaga itu. Bila telur itu dimiliki oleh mereka yang tidak pantas, dunia ini akan hancur." Dina merasa tubuhnya kaku. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus Arya lakukan? Pak Sugianto melihatnya dalam-dalam. Arya harus memilih. Jika ia ingin menjadi penjaga yang seutuhnya, ia harus menjalani ritual terakhir di dalam hutan. Tetapi, itu adalah keputusan besar karena ia akan terikat pada roh penjaga selamanya. Dina merasakan ketegangan yang dalam. Jika ia tidak memilih jalan itu, apa yang akan terjadi? Jika ia menolak, roh penjaga akan mencari penggantinya. Mereka akan menganggap Arya sebagai pengkhianat dan mereka tidak akan segan untuk menghancurkan segalanya, bahkan kehidupan kalian. Dina menghela napas panjang. Ia tahu keputusan ini tak bisa ditunda. Namun, ia juga tidak ingin kehilangan anaknya dalam proses ini. Keesokan harinya, Dina dan Arya menghadap Ma Intan dan Pak Sugianto untuk mempersiapkan ritual yang akan menentukan takdir Arya. Ma Intan, yang merupakan seorang dukun spiritual desa, menjelaskan dengan lebih rinci tentang apa yang akan terjadi. Ritual ini akan membawa Arya lebih dekat ke roh penjaga hutan. Ia akan diuji, dan jika ia berhasil, ia akan menerima kekuatan untuk melindungi rumah ini. Namun, jika ia gagal, ia akan menjadi bagian dari hutan selamanya. Arya tampak serius mendengarkan. Matanya tidak lagi tampak ragu. Ia merasa bahwa ini adalah bagian dari takdirnya, dan ia sudah siap menghadapi apapun. "Aku siap, Bu," katanya pada Dina, yang meskipun tertekan, hanya bisa mengangguk dengan berat hati. Malam itu mereka berangkat menuju hutan yang gelap. Ma Intan memimpin mereka dengan membawa dupa dan ramuan. Suara binatang hutan terdengar keras, dan udara semakin terasa berat. Setiap langkah mereka terasa semakin jauh dari kenyataan, seolah mereka telah memasuki dunia lain. Ma Intan memulai ritual dengan membaca doa kuno. Suaranya melantun dalam bahasa yang tidak dikenal. Secara perlahan, hutan mulai berubah. Tanah bergetar dan suara desisan ular kembali terdengar. Sesosok bayangan besar muncul di hadapan mereka, sebuah ular raksasa dengan sisik emas yang bersinar. Ular itu mengangkat kepalanya dan menatap Arya. "Apakah kau siap untuk menerima takdirmu, anak manusia?" Suara itu terdengar jelas dalam pikiran Arya. Arya menatap ular itu tanpa rasa takut. "Aku siap." Ular itu mengerang dan meluncur mendekat.
lalu menatap Arya dengan mata yang dalam. "Maka terimalah takdirmu." Tiba-tiba Arya merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya bergetar, dan di dalam pikirannya ia bisa mendengar suara hutan, suara alam, dan suara roh penjaga yang telah lama mengawasi hutan ini. Ketika ritual hampir selesai, tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan yang mengerikan. Dari kejauhan, mereka melihat Faris dan rekannya yang datang kembali untuk merebut telur emas dan kekuatan yang ada di dalamnya. Faris tampak sangat berbeda, matanya dipenuhi dengan hasrat jahat. "Telur itu adalah milik kami," teriak Faris, menarik senjata yang terbuat dari logam hitam. Dina dengan ketakutan berteriak pada Arya, "Jangan biarkan mereka mengambilnya, Arya." Arya yang kini terhubung sepenuhnya dengan kekuatan roh penjaga, melangkah maju. Ular emas melilit tubuhnya, memberikan perlindungan. "Ini bukan untuk kalian," kata Arya dengan suara yang kuat dan penuh otoritas. Dengan satu gerakan tangan, kekuatan yang luar biasa terlepas, dan Faris serta rekannya terlempar jauh dari mereka. Faris terjatuh ke tanah, tak berdaya. "Jangan coba mengganggu hutan ini lagi," suara Arya bergema di udara, seolah-olah suara alam yang berbicara. "Aku adalah penjaga sekarang." Setelah Faris dan rekannya pergi dengan malu, Arya akhirnya mengembalikan telur emas ke tempatnya yang semula. Hutan terasa tenang, dan cahaya bulan bersinar terang. Mak Intan dan Pak Sugianto menghampiri mereka, memberikan pujian atas keberanian Arya. "Arya, kau telah memilih jalan yang benar. Kau kini adalah penjaga rumah hitam dan hutan ini," kata Pak Sugianto. Suaranya penuh penghormatan. Dina, yang akhirnya bisa merasakan kedamaian, menatap anaknya dengan bangga. "Kau telah menjadi sesuatu yang lebih besar, Arya. Ini adalah takdirmu." Rumah hitam kini bukan hanya tempat tinggal mereka. Ia telah menjadi tempat suci yang dijaga oleh kekuatan kuno. Arya, dengan kekuatan baru yang dimilikinya, terus melindungi kedamaian di sana, menjaga agar hutan dan manusia tetap hidup berdampingan dalam harmoni. Bertahun-tahun kemudian, rumah itu tetap berdiri kokoh. Anak-anak di desa sering mendengar cerita tentang rumah hitam, tentang penjaga hutan yang telah mengubah takdirnya demi melindungi dunia yang lebih besar dari mereka. Arya kini menjadi legenda, seorang penjaga yang tak ternilai. Dina, meskipun hidup dalam ketenangan, tahu bahwa kekuatan yang ada di rumah itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Rumah hitam akan terus menjaga keseimbangan alam, dan mereka yang tinggal di dalamnya akan selalu dilindungi oleh roh penjaga hutan.